Shalom, Amang Inang dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di pagi ini, dan sebelum mengawali aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, dan saya mengajak kita untuk memulai dengan doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis pada kitab 1 Yohanes pasal 4, ayatnya yang ke-9, demikian bunyinya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam surat 1 Yohanes kita memahami bahwa Yohanes mengajak jemaat untuk hidup dalam terang, hidup dalam kasih Allah, sebab kasih itulah yang membangun persekutuan, relasi yang indah di tengah-tengah kehidupan jemaat. Karena Allah itu adalah kasih. Mereka yang hidup dalam kasih adalah mereka yang lahir dan mereka yang mengenal Allah. Kasih Allah itu dinyatakan dengan mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus. Itulah bentuk nyata, itulah tanda kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Itulah bukti kasih sayang Allah kepada kita. Itu adalah sebuah bentuk perwujudan dari betapa besarnya kasih Allah dalam kehidupan kita. Kasih itu dinyatakan dengan mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dia berinkarnasi menjadi daging. Dia hadir di tengah-tengah kehidupan kita supaya kita mengenal Dia. Allah berkarya dalam kehidupan kita supaya hidup kita, martabat kita diangkat sebagai anak-anaknya. Dan tentu sekali tujuan pengutusan itu supaya kita hidup. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, supaya kita hidup, supaya kita tidak binasa, menerima keselamatan yang selama-lamanya. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di tengah-tengah berbagai pergumulan, himpitan-himpitan kehidupan, stres, dan berbagai tantangan yang kita hadapi, marilah kita ingat Yesus, sahabat kita yang setia, Yesus yang telah menghadirkan dirinya, menyatakan dirinya, cinta kasihnya kepada kita. Kita sambut Dia dalam penuh sukacita dengan iman. Kita serahkan dan sandarkan hidup kita kepada Dia, karena Dia sungguh-sungguh membuktikan kasih-Nya kepada kita. Marilah kita sambut Dia, karena kita akan menerima kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus. Kita dijanjikan kita hidup dalam persekutuan yang abadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Kepada kita dijanjikan bahwa hidup kita diubah, hidup kita ditransformasi. Kita menjadi orang-orang yang mengasihi sesama kita. Kita menjadi agen kasih di tengah-tengah kehidupan kita. Kita terpanggil supaya kita menjadi bagian yang turut mengubah dunia ini, supaya hidup manusia didasari oleh kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Saat Amang Inang memulai mengawali tugas-tugas sepanjang hari ini, di jalan, ingatlah kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupanmu. Kasihilah. Apabila ada tegangan-tegangan, ada hambatan-hambatan dalam perjalanan, kita jangan tergoda untuk mengungkapkan itu dalam bentuk yang jauh dari kasih Allah. Hadirkanlah kasih Allah itu saat kita mengawali tugas-tugas kita di kantor, di tempat kita berinteraksi dengan sesama kita. Kasihilah. Jauhkanlah segala bentuk emosi, jauhkanlah segala bentuk impulsi-impulsi yang bisa merusak hubungan kita. Di tengah-tengah kehidupan rumah tangga, suami dan istri mari saling menyayangi, orang tua dengan anak-anak dengan orang tua, mari membangun bahasa persuasi yang penuh kasih. Karena Allah begitu mengasihi kita dan telah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dengan itulah kita akan merasakan sukacita yang penuh, sukacita surgawi di tengah-tengah kehidupan kita. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh dengan sukacita dan bahagia. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan menyertai, memimpin hidup kami. Biarlah kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau, seperti Bapa yang telah mengasihi kami. Biarlah dalam hidup kami sepanjang hari ini, kami menghadirkan kasih di tengah-tengah berbagai interaksi kami, di tengah-tengah berbagai relasi kami dengan sesama, dengan suami, istri, anak-anak, dengan kolega-kolega kami,
dan dengan saudara-saudara kami, bahkan dengan orang-orang yang membenci kami menghadirkan kasih sebagai tanda bahwa kami telah mengenal Allah. Terima kasih Tuhan, biarlah dalam segala kasih-Mu hari ini kami boleh mengerjakan tugas-tugas kami. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.